baca sholawat la ilaha illallah. Akhirnya terus kita sudah ngantuk, capek luar biasa. Akhirnya sepakat saya sama beliau, Tuan Guru saya ngomong 2-3 menit terus sudah tutup isi doa deh gitu. Ayah wah doa, jadi bila-bila doa kita kan capek luar biasa. Mau doa pusaka tengah malam lah itu, capek luar biasa. Akhirnya betul begitu selesai mukadimah pengajian, terus dia nyampaikan alhamdulillah terima kasih Sida, masya Allah luar biasa Sida ini jam perlu sampai kita ditahan di sini sambil sedikit ngeremon dia kan, luar biasa Sida, lagu jemaah-jemaah dengan yang malik ya. Dah habis itu dah tutup si doa, urusan doa. Doanya pendek saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai. Begitu mau bangun ditahan, kita harus makan. Akhirnya di situ kita di tempat itu. Ya. Jadi udah kita makan, naik lagi. Sepanjang jalan saya sama beliau itu ketawa terus sampai pelabuhan. Kita membayangkan diri kita yang kaget pertama kita pikir mau dibegal sama orang, ternyata jamaah kita ya. Memang begitu melihat tiang juga begitu kebuka mata tiang tidak yakin dibegal. Kenapa? Karena bertopi dia sama besarung. Masa begal besarung? Mana begal kan pakai padang ya. Jadi pakai topi sama besarung ya. Terus dipikir-pikir juga banyak yang pakai topi putih. Ini berarti jemaah. Jadi sampai mau nyebrang itu, kita nyebrang sudah dekat subuh, beliau ketawa saja di mobil. Saya juga membayangkan ya, masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu kenangan yang saya ingat bersama beliau. Jadi kalau kita kalau kita mau pengajian ya, sampai nih bapak-bapak sampai. Kalau mau pengajian kadang-kadang beliau kalau sudah terlalu lelah dia, beliau ingatkan, Tuan Guru jangan sampai seperti yang jam 3 itu ya. Maksudnya jangan sampai sudah ngomong asal-asalan seperti jam 3 itu. Karena jam 3 itu kan sudah tidak tahu dia mau ngomongin apa. Dia ngomong aja, Sida ini bagus, hebat Sida, masya Allah, semangat mengaji luar biasa. Lagu misalkan si dengar jam 3 sini, gitu dia ngomong kan. Akhirnya kalau lagi capek, Tuan Guru Sendua itu sering ingatkan tiang, Tuan Guru ingat ya, jangan sampai ngomongnya seperti waktu jam 3 di Sumbawa itu. Itu tiang ingat betul, masya Allah, tabarakallah, ya rahmu rahmatal abrar. Semoga Allah rahmati beliau dan semua bapak-bapak ibu kita semua bisa meneruskan ya sifat-sifat baik dari beliau, perjuangannya, kemurahan hatinya dan keistiqomahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga pada hari ini menghaulkan guru dari guru kita semua ya. Sahabat dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yaitu Musnidud Dunia Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani rahimahullah rahmatal abrar wa qaddasallahu sirrah. Seorang ulama besar yang alhamdulillah juga sudah datang ke Pancor ya. Jadi datang ke Pancor dan memberikan taujihat kepada kita semua di Pancor pada waktu itu. Tiang termasuk yang alhamdulillah sempat duduk bersama ya, di bawah, di atas tiang itu Nini sama Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau berdua pada waktu itu Syekh Yasin selalu pakai sisa ya. Makanya kita heran pakai sisa. Terus begitu pulang Syekh Yasin, ada sebagian yang mengatakan Syekh Yasin kan dia ngisap sisa, berarti boleh kita merokok, itu kata orang sebagian muridnya Al-Maghfurlah. Apa kata Al-Maghfurlah? Syekh Yasin sisa, tetapi dengan sisanya itu dia bisa mengarang puluhan kitab, mengarang berjilid-jilid. Kalau kamu ngerokokmu itu apa hasilnya? Itu kata Al-Maghfurlah. Nah jadi pengingat ya. Itulah cara dakwah Al-Maghfurlah. Maulana saya selalu menyentuh akal kita supaya kita bisa berpikir. Dede meta-meta, jangan kita mencari-cari ya. Ada satu perbuatan dari seorang alim, seorang soleh yang kebetulan kita mau melakukan hal seperti itu. Kalau kita cari-cari, oh kan dia nyisa, berarti saya boleh juga merokok. Kata Al-Maghfurlah, dia nyisa, tapi hasilnya kita berjilid-jilid. Kamu merokok hasilnya apa? Itu kata Al-Maghfurlah. Lihat pengajian yang ingat.
Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini adalah seorang yang merupakan durroh, ya, merupakan permata dari duroril ulama min Indonesia. Beliau adalah salah satu permata dari permata-permata anak-anak bangsa yang ilmunya tidak hanya dinikmati oleh ahlul waton atau orang Indonesia saja, tetapi ilmunya dinikmati, dirasakan dan disebarkan oleh semua ulama-ulama seluruh dunia. Itulah Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini setiap musim haji rumahnya itu penuh, bukan dengan orang awam, bukan dengan jemaah haji biasa, tapi penuh dengan ulama-ulama sedunia. Ya, bayangkan ulama-ulama sedunia yang sedang berada di Mekah. Salah satu dari taqalid atau kebiasaan ulama ketika Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani masih hidup adalah mereka selalu berkumpul di rumah beliau. Datang ulama seluruh dunia ke rumah Syekh Yasin untuk apa? Untuk bertukar ijazah. Untuk apa? Untuk mendapatkan sanad dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan syukur untuk semua jemaah Ridhol Walidain bahwa salah satu dari murid Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang bertahun-tahun sanatan lazama Syekh Ahmad saja 15 tahun yang mulazamah. Tahu darah mulazamah, siaran mulazamah sinu tetap menemani, selalu hadir di setiap majelis ilmunya. 15 tahun mulazamah kepada Syekh Yasin Isa Al-Fadani, salah satu murid yang 15 tahun mulazamah dengan beliau adalah guru kita Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Doa. Jadi Tuan Guru Haji Husnud Doa itu 15 tahun mulazamah dengan Syekh Yasin. Karena sebab mulazamah itulah maka Tuan Guru Haji Husnud Doa banyak dapat ilmu-ilmu dan sanad-sanad dari ulama sedunia. Karena ulama yang datang dari Maghrib, Maroko, datang dari Mesir, datang dari Yaman, datang dari Irak, datang dari Kuwait, datang dari mana-mana itu. Ketika mereka kumpul di rumah Syekh Yasin, pada saat itu juga Al-Maghfurlah Tuan Guru Husnud Doa minta sanad dan ijazah dari ulama-ulama itu. Karena itu sebenarnya pendiri dari Pondok Pesantren Ridhol Walidain ini adalah salah satu ulama di Indonesia yang memiliki sanad keilmuan paling lengkap dari seluruh ulama di dunia. Alhamdulillah. Jadi tidak main-main. Ya, sanad-sanad beliau, ijazah-ijazah beliau itu tidak main-main. Di dalam sahabat yang beliau berikan kepada saya dan kepada dua putra beliau itu sebagian kecil dari ijazah sanad yang beliau terima dari ulama-ulama sedunia itu ditulis oleh beliau. Yang dari ulama Maroko, yang dari yang dari Irak, dari Yaman, semua ditulis. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Karena itu anak-anakku semua yang belajar di Ridhol Walidain, banyak-banyak syukur banyak-banyak syukur. Ini adalah asar min ma'asir alimin jalil, ya, alimin jalil, zi hasabin, zi ilmin, zi basiratin, zi hikmatin. Seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Husnud Doa yang mewariskan Ridhol Walidain ini. Ilmu-ilmu beliau muttasil kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, muttasil kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh, muttasil kepada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, muttasil kepada ulama-ulama ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlu
at-tariqah yang ada di dunia pada masanya. Jadi salah satu sanad yang paling kaya itu sebenarnya adalah sanad yang ada pada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnul Du'a. Dan kadang-kadang bapak-bapak ibu, ya, kadang-kadang yang puna kita sering teringetan. Jadi banyak orang tidak tahu kemuliaan sesuatu itu kalau dia terlalu dekat. Ya. Kalau saya perhatikan, justru lebih banyak yang mengetahui tentang ketinggian sanad, ya, dari Tuan Guru Haji Husnul Du'a itu justru orang luar Lombok. Banyak, ya, saya tahu, walaupun saya tidak diberitahu secara khusus, banyak yang minta sanad Tuan Guru Haji Husnul Du'a pada putra beliau, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Aziz, Tuan Guru Solah. Kenapa? Karena sanadnya Tuan Guru Husnul Du'a itu tinggi. Dia langsung nyambung ke Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, ya. Jadi beliau ini muridnya Al-Maghfurlah, tapi juga sama-sama berguru pada Syekh Hasan Masyad. Beliau punya sanad langsung kepada Syekh Yasin. Orang banyak murid-murid Syekh cucu murid atau orang-orang muhibbin yang mencintai Syekh Yasin itu nyari sanad dari ulama yang langsung nyambung kepada Syekh Yasin. Salah satunya adalah sanadnya Tuan Guru Husnul Du'a. Maka minta sama anaknya. Banyak dari luar Lombok saya tahu. Orang Jawa, orang Sumatera, orang mana-mana, orang Mesir. Tapi dengan batu bangga sendiri dia tahu ini. Maka perlu ada yang tahu. Sampai Tuan Guru Solah bawa ayam 2 putih itu. Ada yang tahu. Ada yang tahu ajina, bukan uang. Maksudnya ajina itu qimatul ilmi, nilai ilmunya. Jadi kalau mau musalsal yang jarang ada di Indonesia ini, itu Tuan Guru Haji Husnul Du'a itu ada semua pada beliau. Ini satu contoh sederhana. Nanti banyak musalsal yang lebih aneh-aneh lagi, ya, yang lebih ajaib-ajaib. Ya, tapi tidak semuanya cocok disampaikan untuk masyarakat. Ya. Jadi la ya'rifu qimatal ilmi illal ulama. Ya. Jadi memang kita harus banyak tanya. Ya. Kita kenali guru kita, siapa guru kita. Termasuk dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh Nininda. Kadang-kadang heran itu kita diri dengan Lombok ini. Di Lombok sendiri banyak orang tidak suka sama beliau. Saya heran. Tidak suka sama Maulana Syekh, ya. Dulu pernah beliau, saya tahu persis itu, pada waktu saya masih di Muallimin itu menemani Al-Maghfurlah itu mengaji, naik mobil kol putih itu, ya. Sebelum setengah abad ada kol sebelumnya itu lebih tua lagi. Nini itu selalu duduk di depan, saya di belakang. Pergi kita ke Lombok Barat. Begitu sampai Lombok Barat, ternyata di jalan-jalan itu penuh tentara, polisi. Karena apa? Karena pada waktu itu ada provokasi. Jangan sampai Tuan Guru Pancor itu mengaji di sini, nanti akan terjadi keributan. Maka dikerahkan tentara oleh kepala daerah di tempat itu. Masya Allah, tabarakallah. Dijaga oleh tentara, tapi izin Allah. Lewat mobil kita itu, tiang saksikan langsung lewat begitu saja. Padahal yang mau dicegah cuma itu. Semua boleh, cuma itu yang tidak boleh. Tapi justru itu yang lewat. Terpesina aja. Padahal Al-Maghfurlah di depan tidak menyembunyikan diri. Kalau bahasa sekarang tidak pakai masker, ya, tidak pakai apa namanya itu, penutup atau pokoknya nyebut enggak, jamaah-jamaah kok zikir. Samping itu muhibbin namanya, yang nyetir itu muhibbin. Saya ingat, saya di belakang, beliau di depan. Saya lupa di samping saya ada siapa, tapi kami berempat. Polisi banyak mengatakan, Tuan Guru jangan ke sana. Saya tidak usah sebut tempatnya, ya, karena tidak perlulah tahu tempatnya.
Jangan ke sana, bupatinya tidak suka, camatnya tidak boleh, banyak tentara menghadang, tidak boleh. Nanti kalau tuan guru ke sana pertumpahan darah. Jawaban Al-Makruh dipancor atau mau naik mobil, ku ngaji, ku ngaji. Jadi belum berangkat kita, murid-murid beliau dari tempat itu datang ke Pancor. Jangan, bahaya pertumpahan darah. Terus Nini bilang,